7, good morning. Hari ini kita akan belajar kembali sebagai lanjutan materi kita pada minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang jaringan, yaitu terakhir adalah jaringan otot. Jaringan otot itu kemarin sudah kita jelaskan dan terbagi 3, dan hari ini kita akan lanjut materi pelajaran kita kepada bagian jaringan saraf dan jaringan penyokong. Oke anaknya Miss, jaringan saraf itu tersusun dari sel-sel saraf yang fungsinya adalah menerima dan menghantar rangsang. Nah, untuk lebih jelas menyelidiki jaringan saraf itu, maka Anda bisa amati gambar ini. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Oke, anaknya Miss, yang kedua adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berfungsi sebagai penopang atau menopang tubuh. Jaringan penyokong ini masih dapat kita bedakan lagi menjadi 5. Yang pertama adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat satu jaringan dengan jaringan lain. Ini memberi tetap letak daripada organ tubuh. Jaringan ikat ini kita akan bisa lihat pada bagian tubuh seperti tendon. Ini menghubungkan antara otot dengan tulang. Kemudian ada lagi jaringan ligamen menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, berikutnya adalah ada jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini melindungi daripada bagian tubuh yang lemah seperti hidung dan telinga. Kemudian ada lagi jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras ini tersusun dari banyak zat kapur dan juga kalsium. Nah, jaringan yang berikutnya selain jaringan tulang keras adalah jaringan darah. Jaringan darah itu dibedakan lagi nanti dia atas 2. Satu bagian plasma darah. Arti plasma darah itu adalah bagian darah yang selamanya cair dan dia mengandung zat melawan kuman. Dan berikutnya bagian darah yang padat disebut sel darah atau butir darah. Ini dipecah menjadi 3 bagian lagi. Eritrosit, sel darah merah, di mana ini fungsinya adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Kemudian ada lagi sel darah putih, itu yang dikenal dengan istilah leukosit. Fungsinya adalah untuk membunuh kuman. Kemudian yang ketiga ada lagi keping darah atau dikenal dengan istilah trombosit, itu yang berperan dalam proses pembekuan darah dalam tubuh kita. Nah, anaknya Miss, jaringan yang berikutnya adalah jaringan limpa. Jaringan limpa ini terdiri dari sel-sel yang mengandung cairan limpa. Inilah macam-macam jaringan yang ada, termasuk kepada jaringan penyokong tadi. Oke anak Miss, materi hari ini sudah jelas. Tolong kamu ringkas, kemudian kerjakan tugas kamu yang sudah Miss tentukan sebentar lagi akan dikirim. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.